Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, syukur Alhamdulillah kesempatan yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali melimpahkan karunia-Nya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kabar baik dan sehat akan senantiasa membersama kita. Kesempatan malam hari ini untuk edisi hari Selasa 29 Januari 2013 atau juga bertepatan di kalender Hijriah di hari Rabu 18 Rabiul Awal 1434 Hijriah. Hadir membersamai Anda di kesempatan malam hari ini dalam program Mari Berbahasa Arab. Dan tentu untuk Anda saudara pendengar dimanapun Anda berada yang ingin bergabung bersama kami, ingin bertanya, ingin berdialog langsung, silakan Anda dapat mempersiapkan di line telepon 02716617749 atau di SMS 081393809000. Dan Alhamdulillah saudaraku telah hadir narasumber yang akan bersama kita. Kesempatan malam hari ini ada beliau Ustadz Tamim Aziz. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz malam hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Dan hadir pula ada adik kita dari SMA MTA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik semuanya? Alhamdulillah. Ya, saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kembali kami ingatkan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Silakan Anda dapat mempersiapkan di line telepon 02716617749 atau di SMS 081393809000. Dan baik saudaraku, sebagai mukadimahnya kita akan dengarkan bersama paparan awal dari beliau Ustadz Tamim Aziz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Saudara, dalam kesempatan kali ini kita masih mengingat kembali tentang isim isyarah. Untuk itu saya mengingatkan kembali, saudara bisa misalnya buka di halaman 77. Halaman 77 saudara, kita masih membicarakan tentang isim isyarah. Selain isim isyarah, kita juga membicarakan tentang hiya, hum, hunna, dan huwa. Kita perhatikan juga yang perlu kita ingat saudara dalam bab ini secara khusus adalah bagaimana kita menjamakkan isim. Nah, di halaman 77, di latihan yang ke-6 saudara bisa kita lihat bagaimana kita diminta untuk menghadirkan jamak dari kata-kata berikut. Kata ini ukhtun, jamaknya adalah akhawatun dengan fathah pada kha. Akhawatun dengan fathah pada kha. Ukhtun akhawatun. Kemudian kata yang kedua adalah bintun. Jamaknya adalah banatun. Banatun. Muslimatun, muslimatun, dan kemudian tabibatun, jamaknya tabibatun. Tapi perhatikan, jamaknya tabibun, jamaknya adalah atibba'u. Atibba'u. Tabibun, atibba'u. Zawjun, jamaknya adalah azwaju, dan zawjatun, jamaknya zaujatun atau zaujatun ya. Kemudian fatatun, jamaknya adalah fatayatun. Kabiratun, sama kibarun, tawilatun, tiwalun, jadidatun, jududun, akhun. Jamak akhun bisa ikhwatun dengan tak marputah, ikhwatun. Bisa juga dijamakkan dengan ikhwanun, dan kabirun, kibarun, dan jadidun, jududun. Kesimpulan dari pertemuan-pertemuan kita bisa saudara lihat misalnya di halaman ke-78. Kesimpulan itu ada dalam tulisan Asma'ul Isyarah lil Qarib. Bisa saudara semuanya lihat di halaman 78. Dalam tabel itu hada talibun, jamaknya haula'i tulabun, dan hadihi talibatun, jamaknya adalah haula'i talibatun. Sekali lagi ada kata baru yang barangkali baru terbaca pada
Az-zawju jamaknya adalah azwajun, dan kemudian al-mar'atu, untuk al-mar'atu di sini jamaknya adalah nisa. Dan itu saudara sekedar pengantar karena kita masih berhenti pada tema kita hari ini. Kita masih belum selesai pada bab ini, asma al-isyarah lil qarib. Wallahu alam. Semoga bermanfaat bagi semua. Baik, demikian ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Silakan saudaraku mendengar di manapun Anda berada yang ingin bergabung bersama kami 02716611749 atau di SMS 081393809000. Kemudian juga untuk adik-adik kita dari SMMTA, ketika ada pertanyaan silahkan nanti bisa langsung bertanya kepada beliau Ustaz Tamim. Kemudian coba kita sapa untuk pertanyaan yang tertulis ini Ustaz di kesempatan malam hari ini. Coba kita sapa. Mau tanya Ustaz, apakah syarat-syarat fa'il itu bagaimana? Dan ciri-ciri fa'il itu bagaimana Ustaz? Bagaimana Ustaz? Silahkan. Syarat-syarat fa'il dan ciri-ciri fa'il bagaimana begitu? Syarat-syarat fa'il dan ciri-ciri fa'il. Ya. Baiklah, kita akan bicarakan. Saudara, fa'il. Al-fa'ilu. Dalam bahasa kita, al-fa'il saudara artinya adalah yang melakukan satu perbuatan. Itu bahasa kita. Al-fa'ilu itu artinya adalah yang melakukan satu perbuatan. Dalam bahasa kita yang paling mudah untuk mengatakan fa'il adalah pelaku, begitu ya. Jadi fa'il itu yang melakukan satu perbuatan, yang melakukan pekerjaan, itu fa'il. Ini yang penting kita ingat. Dan saudara, jangan lupa dengan kata yang hampir dekat, yaitu al-fi'al. Al-fi'al artinya adalah apa yang sering kita sebut di dalam bahasa kita sebagai kata kerja. Tapi seperti saya katakan bahwa setiap fi'il itu sudah mengandung fa'il gitu loh. Setiap fi'il sudah ada fa'ilnya. Jadi jangan salah, fi'il itu biasa disebut dalam bahasa kita dengan kata kerja. Tapi sekali lagi perlu ada penjelasan bahwa fi'il di dalam bahasa Arab itu ada waktunya. Jadi ini fa'il. Kemudian, gimana sih fa'il itu? Kita memang kadang-kadang butuh mengenali dari definisinya. Jadi bagaimana kita mengenali dengan mendefinisikannya. Fa'il itu apa? Orang-orang mengatakan bahwa fa'il itu adalah alladzi fa'alal fi'la qablahu. Alladzi fa'alal fi'la qablahu. Ada yang mengatakan seperti itu. Bahwa fa'il itu adalah yang melakukan pekerjaan. Di mana pekerjaannya ini telah ada lebih dulu. Perhatikan di dalam susunan ini. Kalau saya mengatakan dhahaba talibun ilal madrasati. Dhahaba talibun ilal madrasati. Dhahaba talibun ilal madrasati. Artinya dhahaba talibun. Seorang pelajar itu telah pergi ilal madrasati, ke sekolah. Dhahaba talibun ilal madrasati. Jadi saudara perhatikan ini, yang namanya fa'il, al-fa'il, namanya al-fa'il, pelaku itu adalah alladzi fa'alal fi'la, yang melakukan pekerjaan. Di mana pekerjaan itu qablahu, sebelum fa'il itu sendiri. Jadi urutannya itu harus fi'il lebih dulu baru fa'il. Perhatikan di sini. Kata talibun, dhahaba talibun, ini fa'ilnya. Jadi fa'il itu jatuh setelah fi'il. Dhahaba talibun ilal madrasati. Jadi
fa'il itu bukan kemudian urutannya mendahului fi'il, tapi fi'il harus dulu baru setelah itu fa'il. Beda dengan kalimat ini, saudara. Kalau kita perhatikan, kalau saya mengatakan at-talibu dhahaba ilal madrasati. Perhatikan at-talibu dhahaba ilal madrasati. Saya kepingin bicarakan tentang at-talibu. Pertanyaannya adalah, apakah at-talibu di sini fa'il? Tentu tidak. Kita punya persyaratan bahwa yang namanya fa'il harus datang setelah fi'il. Dan ia merupakan yang mengerjakan fi'il itu. Kalau sekarang at-talibu, apa kedudukannya kalau bukan fa'il? Kita ternyata punya kaidah lain yang mengatakan bahwa isim yang berada di depan dan dibaca rafa, dia sebagai mubtada. Inilah. Jadi sekarang jelas. Di sini dhahaba, kalau seandainya bahkan saya tuliskan at-talibu di sini. Dhahaba at-talibu ilal madrasati. At-talibu di sini adalah fa'il. Alasannya karena dia jatuh setelah fi'il. Dan dia menunjukkan bahwa dialah yang melakukan fi'il itu. Itu fa'il. Dan yang kedua, perhatikan at-talibu dhahaba ilal madrasati. Secara penerjemahan bahasa kita tetap akan mengatakan bahwa itu artinya adalah sama. Barangkali kita akan mengatakan itu. Tetapi saudara, kita tahu bahwa at-talibu di sini adalah isim yang jatuh di awal kalimat dan dia dibaca rafa. Dalam bahasa kita mengatakan at-talibu itu sebagai mubtada. Nah, khobarnya mana? Khobarnya adalah khobar jumlah fi'liyah. Dhahaba ilal madrasati. Perhatikan. Dhahaba kemudian fi'ilnya mana? Saya sudah bercerita sebelum ini. Bahwa setiap fi'il sudah mengandung fa'il. Kalau dhahaba itu berarti fa'ilnya huwa. Kebetulan domirnya domir mustatir. Di sini tempatnya. Ada yang tidak kelihatan. Dhahaba huwa, begitu. Tapi ini tidak boleh muncul. Makanya namanya domir mustatir. Pelakunya adalah domir mustatir. Takdirnya adalah huwa. Jadi di sini kita akan tahu bahwa ternyata at-talibu bukan fa'il. Tapi at-talibu pada kalimat yang kedua, pada jumlah yang kedua adalah mubtada. Sementara memang betul, pada jumlah yang pertama adalah fa'il. Karena dia jatuh setelah fi'il. Ini saudara. Kemudian kalau misalnya kita punya contoh lain. Sekarang at-talibatu. Contohnya adalah at-talibatu. Dhahabatit talibatu ilal madrasati. Pelajar putri itu telah berangkat ke sekolah. Pelajar putri itu telah berangkat ke sekolah. Perhatikan kata at-talibatu. Ini adalah fa'il. Saya katakan fa'il karena dialah yang mengerjakan fi'il dan dia jatuh setelah fi'il. Jadi alladzi fa'alal fi'la qablahu. Yang mengerjakan fi'il, di mana fi'il itu jatuh sebelumnya. Lain lagi dengan kata ini. At-talibatu dhahabat ilal madrasati. At-talibatu dhahabat ilal madrasati. Kata at-talibatu di sini karena dia di awal jumlah, saya katakan mubtada. Sementara di mana sekarang khabarnya? Khabarnya adalah jumlah fi'liyah. Dhahabat ilal madrasati. Nah, kata dhahabat seperti saya katakan bahwa fi'il selalu mengandung fa'il. Dhahabat, fa'ilnya mana? Fa'ilnya sekali lagi di sini ada dhamir mustatir. Takdirnya adalah hiya.
Ada yang kemudian bertanya, bukankah tak itu sebagai dhamir? Tidak. Tak yang dhamir saudara, itu adalah yang terharakati. Perhatikan, dahabta, dahabti, dahabtum, dahabtunna, dahabtuma. Itu adalah tak yang diharakati, itu adalah dhamir. Sementara tak yang di sini tidak terharakati, ini adalah tak taknis, tak yang menunjukkan perempuan. Jadi kalau seandainya saudara kita mengatakan bahwa tak ini adalah fa'il, maka di sini kita akan bingung. Dahabatit talibatu. Kalau taknya fa'il atau talibatu mau jadi apa? Nah, apakah muncul fa'il 2 kali? Nah, taknya adalah tak taknis. Tak yang ada di fi'il itu, yang disukun itu adalah tak taknis. Dan terharakati pada dahabata. Dahabat dan dahabata, taknya itu tak taknis. Sementara pada dahabata pelakunya adalah alif. Jadi saudara, saya pikir dengan begini kita mengetahui bahwa pelaku fa'il adalah alladzi fa'alal fi'la qablah. Yang perlu diingat, fa'il selalu i'rabnya adalah selalu rafa'. Tidak pernah ada fa'il yang kemudian dibaca jar atau dibaca nasab. Fa'il selamanya dibaca rafa'. Sehingga tolong dilihat ini. Dahabatit talibatu dengan u. Kemudian dahabat talibu juga dengan u. Wallahu a'lam. Ya, demikian ya. Mudah-mudahan dapat dipahami untuk saudara kita di kesempatan malam hari ini. Silahkan kembali kami ingatkan untuk Anda saudaraku yang ingin bergabung bersama kami 0271 661 749 atau di SMS 081393809000. Baik, coba kita sapa di belakangnya ini Ustaz di kesempatan kali ini. Saya mau tanya Ustaz, apakah lafal qad bisa masuk pada kalimat isim? Ya, sedangkan yang saya ketahui sekarang ini qad itu masuk pada kalimat fi'il. Bagaimana Ustaz maksudnya ini Ustaz? Silahkan. Baiklah, saudara, saya akan menggunakan papan tulis untuk menjelaskan ini. Pembicaraan kita setinya adalah pembicaraan tentang huruf. Di dalam bahasa Arab, al-harfu atau kita mengatakan harf, al-harfu atau kita mengatakan harf itu tidak satu jenis. Baiklah, sekali lagi, ketika kita bicara di awal-awal pembicaraan kita tentang macam dan model kata di dalam bahasa Arab, kita mengenal 3 hal, saudara. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, dan yang ketiga al-harf. Al-harf yang saya maksudkan di dalam terminologi tata bahasa ini bukan huruf hijaiyah atau apa yang Anda kenal dengan 28 modelnya, alif, ba, jim, dal, dan seterusnya itu. Kita tidak mengatakan itu. Yang saya maksudkan harf di dalam terminologi tata bahasa adalah kata yang belum memiliki arti, artinya yang artinya belum jelas. Jadi kata yang artinya belum jelas. Jadi dia sebenarnya sudah memiliki arti, tetapi belum jelas saja. Sampai dia bergabung dengan kata lain. Itu yang namanya harf. Atau kita biasa mengatakan huruf. Perhatikan. Contoh ini adalah kata misalnya kata qad itu sendiri. Saya coba sampaikan dulu kata qad, hurufnya adalah qaf dan dal, qad. Qad ini kalau masuk di dalam qad biasanya artinya kalau Anda ditanya gitu ya, qad artinya apa? Kadang-kadang spontan kita menjawab artinya telah atau sungguh, kan begitu. Nah, pemahaman ini saya katakan bahwa ini adalah huruf, dan huruf hanya memiliki
arti secara jelas itu ketika bergabung dengan kata lain. Sekedar contoh qad. Qad ini ketika masuk pada fi'il madhi artinya adalah untuk penegasan. Artinya misalnya qad jaa itu artinya sungguh dia telah datang begitu ya. Tetapi kalau qad masuk pada fi'il mudhari artinya ini untuk menunjukkan kadangkala. Jadi misalnya qad yakun itu orang-orang kadang-kadang menerjemah bisa jadi gitu ya. Qad ya'ti kadang datang gitu ya. Tapi kalau qad jaa, nah ini qad masuk fi'il mudhari itu memiliki arti kadang-kadang. Nah ini qad. Nah, untuk itu sekarang pembicaraan saya kembali, kita membicarakan tentang harf. Harf saudara itu ada 3 macam. Yang pertama, harf itu yang pertama adalah hanya sekedar khusus untuk alism. Ada huruf-huruf yang hanya masuk pada isim saja. Jadi khusus untuk di isim saja huruf itu. Dia nggak akan masuk kemana-mana. Huruf ini masuk di isim ini. Dan kayak huruf jar itu masuk di isim. Ya. Kemudian huruf nasab pada inna wa akhwatuha itu juga masuk di isim. Perhatikan ini contoh khusus. Ada yang masuk di fi'il khusus untuk fi'il. Tentu huruf jazm masuknya di fi'il saja. Karena kita tidak pernah ada isim yang dibaca jazm. Sementara kayak huruf jar masuk di isim saja. Karena kita tidak pernah ketemu fi'il yang dijar. Jadi contoh ini in, lam, idan, kai itu in, lam, la ini masuk di sini. Kemudian an, lan, idan, kai masuk di fi'il. Kemudian yang ketiga, jenis ketiga itu bisa masuk di isim maupun bisa masuk di fi'il. Masuk di isim dan juga masuk di fi'il. Contoh yang masuk di isim dan masuk di fi'il itu fa yang artinya maka atau summa, qad, wawu. Ya. Kemudian pertanyaannya adalah qad. Qad sekarang masuk di mana? Qad. Hurufnya adalah qaf dengan dal. Qad masuknya di mana? Kata qad ini, saudara, masuknya di fi'il. Jadi huruf qad masuk di fi'il. Jadi tidak masuk di isim. Qad pada tulisannya qaf dan dal. Kemudian ini bisa masuk fi'il madhi, bisa masuk fi'il mudhari, ya. Dan saya katakan masuk fi'il madhi dengan arti penegasan dan masuk fi'il mudhari dengan arti kadang-kadang. Wallahu a'lam. Ini tentang qad. Jadi huruf itu ada yang hanya khusus masuk di isim, kayak huruf jar, ya. Kemudian pada inna dan teman-temannya. Kemudian huruf ada juga yang masuk khusus di fi'il saja. Kayak huruf jazm masuk di fi'il saja. Kayak qad yang barusan kita baca masuk di fi'il saja. Dan kemudian ada yang masuk di isim dan fi'il, khususnya di sini nanti ketemu dengan huruf ataf. Wawu, fa, tumma itu masuk di isim dan fi'il. Wallahu a'lam. Iya, baik. Demikiannya. Mudah-mudahan dapat dipahami ini untuk saudara kita. Kembali kami ingatkan barangkali untuk Anda yang ingin bergabung silahkan 0271661749 atau di SMS 081393809000. Kita tunggu Anda di kesempatan malam hari ini tentunya. Kita coba sapa di belakangnya kembali ini Ustaz untuk pertanyaan tertulis. Coba kita sapa. Ustaz, mengapa isim fa'il dimabnikan rofa? Begitu saja Ustaz. Bagaimana Ustaz? Isim fa'il dimabnikan rofa. Dimabnikan rofa. Bagaimana? Ya, saya akan coba jawab ini ke
Ada yang menarik dimabnikan rafa. Perhatikan. Ada kalimat yang dimabnikan dan rafa. Perhatikan dua kalimat yang seharusnya tidak bertemu begitu. Rafa itu adalah tanda i'rab. Tanda i'rab. Kemudian mabni itu artinya lawan katanya mu'rab. Jadi ada kata di dalam bahasa Arab itu ada begini. Yang namanya ada yang namanya al-mabni. Artinya mabni itu kalimat yang akhirnya itu tidak akan mengalami perubahan apapun. Kayak kata ana, tidak pernah kita membaca ana ya, ana u, ana i gitu ya, enggak ada. Kayak hada, kita tidak pernah mengatakan hada u, hada a, hada i begitu ya. Atau kalimat huwa, kita juga tidak pernah mengatakan hu dan hui. Itu artinya kalimat ini mabni. Dia huruf akhir, harokat akhirnya atau kondisi belakang huruf kalimat ini tidak mengalami perubahan. Itu kalimat yang mabni. Lawan katanya adalah al-mu'rab. Adalah kata yang al-mu'rabu. Kata yang akhirnya bisa berubah-berubah. Misalnya sekedar contoh, saya suatu ketika ngomong kolamun, suatu ketika ngomong kolaman, suatu ketika ngomong kolamin. Demikian juga kadang-kadang saya mengatakan al-muslimuna. Tiba-tiba saya kadang suatu ketika mengatakan al-muslimina. Atau saya mengatakan Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah, suatu ketika Rasulillah. Itu kan terjadi perubahan. Inilah yang disebut kalimat mu'rab. Nah, perubahan ini ada yang namanya ditandai dengan rafa, ditandai dengan nasab, ditandai dengan jar, ditandai dengan jazm. Pertanyaan saya juga bingung karena pertanyaan dimabnikan rafa. Ya. Rafa itu pembicaraannya di bab al-mu'rab dan bukan bab al-mabni. Barangkali penanya bisa memperjelas pertanyaannya. Iya, begitu ya. Baik, demikian ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian barangkali sebelum kita lanjutkan dari adik-adik SMA MTA ada pertanyaan? Belum? Baik, kita coba sapa kembali di belakangnya. Ustadz, bagaimana jika jazakallah khaira dibalas dengan menjawab amin? Apakah betul ini, Ustadz? Ini masalah tata komunikasi saja. Jadi begini, kita itu kadang-kadang dalam hidup kita itu bagaimana membalas kebaikan dengan kebaikan, membalas doa dengan doa, kan begitu. Ya. Bahkan kita diajari bagaimana kalau kita itu diberi salam, kita menjawab salam yang lebih baik. Nah, tentang kalimat ini misalnya, jazakallahu, itu artinya semoga Allah memberikan balasan pada Anda khairan, kebaikan. Kalau misalnya kita mau mengatakan jazakallah dengan ucapan amin, itu kan doa. Ya, kita nggak masalah secara bahasa. Nggak masalah amin. Tetapi kadang-kadang etika untuk komunikasi, kita harus mengatakan bahwa bagaimana sebaliknya gitu ya. Kalau begitu kan kita harus mengatakan, nah, kata inilah yang kemudian memunculkan jawaban wa iyyakum. Dan juga semoga Allah memberikan balasan juga pada Anda, kan begitu. Nah, ini karena muncul dalam etika komunikasi kita. Kalau kita itu ada kita itu kalau terima kasih gitu, kita mengatakan terima kasih kembali gitu ya. Terima kasih sama-sama begitu. Setelah terima kasih kita orangnya tidak terima kasih, enggak itu dah ya. Tapi kita mengatakannya. Jadi itu enggak masalah. Hanya kita masalah ini adalah bagaimana ketika kita dikasih doa gitu, kita mendoakan kembali toh akhirnya. Wallahu a'lam.
Ya, demikian ya. Mudah-mudahan dapat dipahami untuk saudara kita semuanya. Silahkan saudaraku yang ingin bergabung bersama kami 0271661749 atau di SMS 081393809000. Kemudian di belakangnya coba kita sapa Ustadz. Ustadz, isim yang diakhiri dengan hamzah dan berkedudukan sebagai nasab, maka membacanya apakah tetap A atau bagaimana? Contohnya nida'a. Nah, ada yang membaca nida saja begitu Ustaz. Apakah ini nanti akan merubah arti atau bagaimana Ustaz? Ya. Perhatikan. Ini terkait dengan bagaimana ketika kita membicarakan harakat nasab. Tanwin nasab. Nasab itu biasanya begini ya, fathah. Tanwin nasab itu begini. Perhatikan tanwin nasab. Tanwin nasab. Jadi tanwin nasab ini kalau kita perhatikan, kalau kita menulis misalnya qara'tu, saya telah membaca sebuah buku, kitaban. Nah, perhatikan tulisan tanwin nasab itu ditambahi dengan alif, kitaban. Jadi saya tidak menulisnya begini. Saya tidak menulisnya kitaban begini. Tapi ditambahi alif, kitaban. Ini konsep dasarnya. Sehingga memang di dalam pembacaan di ayat Quran tentunya, di bacaan di ayat Quran kita tentu memanjangkan ini kitabah, begitu ya, kita memanjangkannya. Nah, kemudian muncul masalah pada huruf yang berakhir dengan hamzah dan sebelumnya adalah alif. Perhatikan, kayak ma'an, tulisan ma'an kita tidak menulisnya seperti ini. Tidak, tapi kita menulisnya dengan alif yang dibuang belakangnya. Ma'an begini. Kayak nidaan, kita menulisnya juga begini, nidaan. Ya. Nidaan, tidak pakai alif begini. Itu teori imla. Ya. Tapi kita tahu bahwa sejatinya ada alif di belakang yang tidak ditulis karena masalah imla. Tuh. Jadi kita akan mengatakan ma'a, bukan ma, begitu ya. Tapi ma'a, ini karena sama proses penulisannya. Jadi bukan, kalau ini nida, bukan itu. Tapi nida, kita bacanya nida'a. Nah, kalau memang ini seperti di ayat Quran. Laisu sawa'a, bukan sawa, bukan itu. Sawa'a, begitu ya. Ini karena prosesnya sama. Jadi kitaban itu tulisannya seperti ini dan bukan seperti ini. Jadi kita mengatakannya kitabah. Dan wallahu a'lam, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi memang secara imla'i nanti pada penulisan ma'an kita tidak ada alifnya di belakang. Nidaan dan sawaan juga. Nah, kita tidak menulis ini, tapi alifnya kita buang. Padahal kalau kita membicarakan misalnya ishtaraitu qalaman, ya kita tambahi alif. Qalaman, nanti bacanya qalama, gitu ya. Lailan, ya kita baca begini. Kita tulisnya begini, laila, begitu ya. Naharan, kita baca tambahi alif. Naharan, kita baca nahara. Nah, untuk ini karena ada kaidah imla yang mengatakan bahwa setelah alif, sebelum hamzah ini alif, maka alif setelah hamzah dibuang. Tidak ditulis maksudnya. Wallahu a'lam. Ya,
Demikian ya. Kemudian di belakangnya lagi nih Ustaz. Afwan Ustaz, ada yang ini saya tanyakan Ustaz. Yang pertama, apa i'rab Amrika dalam lafadz fi Amrika? Dan yang kedua, bolehkah kita katakan bahwa Amrika mustasfan itu diakhiri dengan alif lazimah? Ya. Jadi ini kayak fi Amerika nama sebuah negara, Gitu. Dan mustashfa begitu ya. Ya. Ini jelas berbeda antara fi Amerika dengan fi mustashfa. Dan ini jelas berbeda. Dan jelas ini berbeda karena ini agak detail ini saudara. Insya Allah nanti kita akan bicarakan pas kita membicarakan beberapa kata yang berakhiran dengan huruf ilat. Nanti kita lihat al-fata, kita juga ada aso. Ini kita akan mencoba untuk nanti pembicaraan tentang detail. Karena kenapa? Sejatinya di dalam belajar bahasa Arab itu ada hal yang gampang saya katakan dalam bentuk sahih. Artinya memang belakangnya itu bukan huruf ilat. Huruf ilat itu bisa alif, bisa ya, bisa wawu. Itu huruf ilat. Dan memang ini ada detail tersendiri sehingga insya Allah ketika tiba saat waktunya kita akan bicarakan ini, kita akan bicarakan ini. Kenapa? Karena konsep yang difahami dulu adalah yang sahih. Itu akan lebih mudah. Nanti kalau yang sahih sudah ini misalnya fil fasli, nah kita tahu gitu ya. Nanti kalau ini sudah clear, insya Allah pas kita jatuh waktunya kita membicarakan tentang bagaimana isim yang diakhiri dengan alif atau isim yang diakhiri dengan ya. Insya Allah saudara kita akan membicarakan bab itu secara khusus. Wallahu a'lam. Baik, demikian ya. Mudah-mudahan nanti sampai pada waktunya ya untuk saudara kita yang bertanya lewat SMS tadi. Kemudian di belakangnya, Ustaz, apakah dalam pemunculan huruf alif yang menjadi penanda nasab pada mufrad nakiroh harus dihilangkan begitu saja ketika kita membaca? Nah, setahu saya wajib kita baca, jadi harus misalkan kata khairo atau khairon. Adapun khair maka tidak ada pilihan lain selain sebagai rofa atau jer dan tidak mungkin sebagai nasab, dan kalau ini terjadi maka kesalahan fathah dalam arti. Nah, bagaimana mana Ustadz ini tentang pernyataan ini Ustadz? Ya. Dan memang kita harus membaca. Pada nasab kita harus baca. Dan sekali lagi pada nasab kita harus baca. Sehingga pembicaraan kita tadi ma'an itu ma'a, nidaan bacanya nida'a. Demikian juga jazakumullahu khaira, kita tidak membaca jazakumullahu khair. Ini karena memang untuk tanwin nasab kita menambahkan alif. Kecuali pada muannas kita mengatakan qara'tu risalah. Kita tidak mengatakan qara'tu risalata. Karena memang penulisan qara'tu risalah, qara'tu risalatan itu ditulis dengan tanpa menambahi huruf. Qara'tu risalatan. Dan saya telah membaca sepucuk surat. Atau perhatikan beda dengan ketika saya menulis qara'tu kitaban. Untuk penulisan kitaban itu ada huruf tambahannya yaitu alif. Inilah yang memang kadang-kadang mendapatkan perhatian agak sedikit serius bahwa tanwin nasab itu ternyata melahirkan huruf baru yaitu alif untuk yang bukan bukan muannas. Nah, tambahi baru. Sehingga cara membacanya qara'tu. Kita tidak mengatakan qara'tu kitab, tapi qara'tu kitaba. Begitu, diwakafkan qara'tu kitaba. Tapi untuk qara'tu risalah, kita tetap mengatakan qara'tu risalah.
Itu karena tulisan risalatun dan risalatin serta risalatan itu adalah dia. Artinya tulisannya sama tanpa menambahkan satu huruf pun. Berbeda dengan pada penulisan di luar itu, untuk yang mudzakkar itu menambahi. Ya, menambahi satu huruf yaitu alif. Perhatikan, kalau saya membeli sebuah rumah, maka saya akan mengatakan ishtaraitu baitan. Baitan saya menambahi dengan alif. Ishtaraitu baitan. Perhatikan tulisannya di papan tulis ini. Ishtaraitu, saya telah membeli baitan, sebuah rumah. Saya tidak mengatakan ishtaraitu bait, tidak, tapi saya mengatakan ishtaraitu baita. Atau saya mengatakan ishtaraitu baitan. Syukran. Sehingga kata-kata kita selalu syukran laka, dan kita tidak syukur laka. Syukran laka. Beda dengan kata ini, kaifal hal, ana bi khairin, ana bi khair. Jazakumullahu khair, tidak. Tapi harusnya jazakumullahu khaira. Karena sekali lagi bahwa tanwin nasab ternyata menambahkan satu alif untuk yang bukan muannas. Wallahu alam. Pertanyaan ini agak mirip dengan pertanyaan yang sebelumnya tadi, Ustaz, ya. Ya. Baik, kemudian untuk selanjutnya ini, Ustaz, dari ana yang ada di Palur, Ustadz, apa perbedaan dhamir munfasil, mutasil, dan mustatir? Dhamir, ya. Dhamir, tadi kita sudah singgung masalahnya. Dhamir, baiklah, kita akan bicarakan tentang dhamir ini. Jadi kalau kita bicara tentang dhamir, ada apa tadi? Dhamir munfasil, mutasil, munfasil, al-munfasil, kemudian mutasil, al-muttasil, dan mustatir. ada al-mustatir. Al-mustatir. Ya. Al-munfasil. Baiklah, dari tiga kata ini kita memang harus menjelaskan artinya lebih dulu. Saudara yang bertanya, saudari, al-munfasil artinya adalah munfasil, itu artinya terpisah. Kata ganti yang terpisah. Nanti penjelasannya apa? Nanti kita akan bicara. Al-muttasil itu yang bersambung. Nah, yang satu pisah, yang satu sambung. Kemudian al-mustatir itu yang istataro, itu ketutupan. Jadi dia tidak muncul dhamir itu. Ya, sekali lagi bagi yang belum menangkap, kata dhamir itu adalah kata ganti. Kata ganti. Ada yang kata ganti itu munfasil, artinya dia tidak bersambung dengan apapun. Ada kata ganti itu yang bersambung dengan sesuatu. Ada kata ganti itu yang bersifat tidak terbuka atau tertutupi. Mustatir, tidak kelihatan maksud saya. Baiklah, kita bicara yang al-munfasil. Saudara, al-munfasil itu adalah kata ganti yang tidak bersambung dengan apapun. Artinya kata ganti ini berdiri sendiri. Kata ganti ini masuk dalam kategori kata ganti ini, saudara, adalah apa yang biasa kita hafal sebagai huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, anti, antun, dan seterusnya itu ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, anti, antunna, ana dan nahnu. Ada 14. Ini munfasil. Artinya dia berdiri tanpa harus nyambung dengan atau harus disambung dengan yang lain. Ini munfasil. Nah, berbeda muttasil. Muttasil itu kalau bersambung
di belakang sesuatu. Kadang-kadang ada fiil yang nyambung dengan domir. Dan domirnya jadi pelaku. Kayak dhahabtu. Nah, tunya ini adalah domir muttasil karena dia bersambung dengan sesuatu itu. Nah, sesuatunya ini fiil, perhatikan. Kalau saya mengatakan dhahabtu, kan? Ini taknya ini adalah domir muttasil. Dia bersambung dengan fiil. Sehingga karena dia bersambung dengan fiil, dia kemudian dikatakan sebagai domir muttasil. Karena dia bersambung. Nah, saya tidak mengatakan dhahaba ana. Perhatikan bagaimana kita mengatakan itu. Saya tidak mengatakan, karena kalau ana, dia itu enggak bersambung. Dia itu berdiri sendiri. Dan kalau bersambung beda. Dhahabtu. Nah, ya tah. Katakan lagi. Dhahabu. Nah, dhahabu. Dhamirnya adalah waw. Dia bersambung. Bukan kita tidak mengatakan dhahaba hum. Kalau hum dia dhamir munfasil. Tapi kalau wawu dhamir muttasil. Nah, kemudian saudara, jadi sekali lagi kalau al munfasil kita bisa misalnya huwa, huma dan seterusnya sampai kita jelaskan tadi ada 16, ada 14. Yaitu terakhirnya nahnu, begitu ya. Sampai nahnu. Huwa huma hum iya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Ada 14. Kemudian dhamir muttasil. Ini dhamir muttasil sekali lagi adalah dhamir yang dia terkait dengan digandeng dengan kata lain. Dan misalnya sekali lagi kata dahaba. Dahaba. Kalau saya yang telah berangkat jadi dahabtu kan begitu. Nah, tu ini adalah dhamir karena dia bersambung disebut dhamir muttasil. Ya, kita istirahat sebentar Ustaz, tampaknya sudah memasuki waktu sholat isya ini Ustaz. Untuk kesempatan kali ini bisa kita lanjutkan nanti untuk segmen yang kedua begitu. Saudaraku mendengar Bersada FM, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali menyapa Anda sesaat lagi.